Your Majestät, fajar timur. Selamat datang di channel YouTube STFK Fajar Timur. Bersama saya Darius Marian, mahasiswa pasca sarjana STFK Fajar Timur. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tugas para uskup, para imam, dan diakon dalam menjalani tugas kegembalaannya. Semuanya itu akan dilihat dari sudut pandang hukum gereja. Ada yang mengatur dalam Konsili Vatikan dan seterusnya atau dokumen-dokumen gereja yang lain, tetapi semuanya berasal dari sini, maka kami akan melihat dasar hukumnya bagaimana. Untuk itu, mari kita langsung saja melihat bersama-sama materi tentang tugas para uskup, para imam, dan diakon yang saya siapkan. Yang paling pertama dalam hierarki gereja Katolik itu, posisi yang paling tinggi itu ada uskup. Tugas seorang uskup dijelaskan dalam Lumen Gentium artikel 25 sampai dengan 27 dan Kanon 375. Di sana dijelaskan ada 3 tugas utama, yaitu tugas menguduskan, tugas mengajar, dan tugas memerintah atau mengembalakan. Jadi secara rinci tugas uskup dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang paling pertama itu uskup berperan sebagai pemimpin spiritual. Sebagai pemimpin spiritual, ia bertanggung jawab untuk memimpin umat dalam iman, memberikan pengajaran, dan memelihara tradisi gereja. Kanon 749 paragraf 2 mengatur bahwa dalam memberi pengajaran, uskup atau ajaran uskup itu bersifat infalibilitas atau tidak ada kesesatan di dalamnya. Dan Kanon 386 dan 387 mengatur tentang tugas keteladanan dan tugas pengajaran yang mengikat seorang uskup terhadap umatnya. Kemudian tugas uskup yang berikutnya itu adalah uskup juga bertugas memerintah gereja partikular atau sebuah keuskupan yang dipercayakan kepadanya dengan kuasa legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan mengenai hal ini diatur dalam Kanon 391. Jadi uskup partikular itu adalah uskup yang memimpin salah satu gereja lokal atau salah satu keuskupan. Kemudian bagian berikut, uskup juga bertugas untuk memberikan sakramen. Uskup memiliki wewenang untuk memberikan sakramen lain karena uskup adalah seorang imam dan ada sakramen tertentu yang hanya bisa diberikan oleh uskup, seperti sakramen penguatan atau sakramen krisma dan sakramen tabisan diakon dan imam. Mengenai hal ini diatur dalam Kanon 882 dan 1012. Tugas uskup berikutnya adalah melakukan pengawasan terhadap umatnya atau juga terhadap para imam dan diakon yang bertugas di wilayah keuskupannya. Ia memastikan bahwa ajaran dan praktik gereja dijalankan dengan benar sesuai nasihat Injil, tradisi suci, dan magisterium gereja. Mengenai hal ini diatur dalam Kanon 384 dan 385. Uskup juga ditugaskan oleh tata suci untuk menyusun presbiter maupun anggota tarekat hidup bakti yang kiranya tepat untuk jabatan uskup yang kemudian akan menggantikannya. Artinya uskup juga berwenang untuk mempersiapkan calon uskup setelah dia. Mengenai hal ini diatur dalam Kanon 377 paragraf kedua. Tugas uskup yang berikutnya adalah uskup juga berpartisipasi dalam konsili dan sinode untuk membahas masalah-masalah penting dalam gereja, termasuk mengenai situasi sosial di dunia dan memberikan arahan mengenai tugas diatur dalam Kanon 342 dan sampai 438. Ini mengenai keterlibatan uskup dalam mengambil bagian dalam konsili dan sinode untuk membicarakan hal-hal atau isu-isu sosial politik yang terjadi di seluruh belahan dunia. Tugas yang berikut adalah uskup juga bertugas untuk memberikan laporan mengenai situasi di wilayah keuskupannya kepada
paus. Mengenai hal ini diatur dalam Kanon 399 dan 400. Kemudian yang terakhir, uskup wajib melakukan kunjungan kanonik di wilayah keuskupannya, termasuk di paroki-paroki, biara-biara, dan juga bidang-bidang karya keuskupan bersangkutan. Dan mengenai hal itu diatur dalam Kanon 396 dan 398. Urutan kedua ada imam. Tugas utama seorang pastor atau imam dapat dilihat dalam Lumen Gentium artikel 28, dan khususnya pastor paroki diatur dalam Kanon 569 dan 526 dan juga 528 sampai dengan 530 dan seterusnya. Ia diserahi tugas untuk menunaikan reksa pastoral melayani komunitas yang dipercayakan kepadanya di bawah otoritas uskup diosesan yang dipanggil mengambil bagian dalam pelayanan Kristus untuk menjalankan tugas mengajar, menguduskan, dan memerintah bagi komunitas yang dipercayakan kepadanya dalam kerjasama dengan presbiter atau imam-imam yang lainnya. Tugas seorang presbiter atau imam secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, imam bertugas untuk menghadiri dan memimpin perayaan Ekaristi yang merupakan inti dari kehidupan gereja. Di sini imam bertindak in persona Christi, yang artinya bertindak dalam pribadi Kristus seperti yang dijelaskan dalam Kanon 900. Jadi kalau seorang imam mengabaikan misa, berarti dia telah mengabaikan statusnya sebagai seorang imam. Yang kedua, imam juga ditugaskan untuk memberi pengajaran